A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat di hari yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Quran ini yang sebenarnya berkaitan dengan kecepatan atau lambat. Para ulama sedikit berbeda pendapat dalam tingkatan membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan tingkatannya hanya 3. At-tahqiq, ini bacaan yang paling lambat. At-tadwir, ini bacaan sedang. Al-hadr, bacaan cepat. Kadang kita sering mendengar baca Qurannya harus tartil. Kadang kita ngomongnya saja tartil, tapi tartil kita nggak paham apa itu tartil. Baca Quran yang terbaik itu harus tartil. Kita nggak ngerti tartil itu apa sih sebenarnya. Nah, kita akan bahas. At-tahqiq itu apa? At-tahqiq bacaan yang paling lambat. At-tadwir apa? Bacaan yang sedang. Al-hadr itu apa? Bacaan yang cepat. Sedangkan yang lain ada mengatakan bahwa tingkatan bacaan itu ada 4. Satu lagi ditambah oleh Syekh Ibnu Abdul Razak, yaitu at-tartil. Bahwa tartil ini adalah bacaan dari tingkatan membaca Quran. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan bahwa tingkatan dalam membaca Quran itu hanya ada 3 saja. At-tahqiq, al-hadr, dan at-tadwir. Nah, tartil ini mana? Tartil ini masuk kepada ketiganya. Ya, at-tahqiq, al-hadr, dan at-tadwir. Nanti kita akan bahas apa itu arti at-tahqiq. At-tahqiq adalah tempo bacaan yang paling lambat. Menurut ulama tajwid, tempo bacaan ini diperdengarkan atau diberlakukan untuk metode dalam proses belajar dan mengajar. Jadi kalau baca Quran, belajar itu jangan bacanya seperti dikejar-kejar, nikmati pelan-pelan. Bacanya yang paling lambat. Itu dalam proses belajar. Kemudian al-hadr adalah bacaan yang dilakukan dengan bacaan yang cepat, tapi tetap menjaga kualitas tajwidnya. Al-hadr ini lebih dipakai di mana? Mungkin dalam seorang penghafal Quran ingin mengulang hafalannya yang begitu banyak, maka bacanya bisa cepat-cepat, tapi tetap menjaga tajwid. Atau dalam sholat tarawih. Dalam sholat tarawih yang rakaatnya begitu banyak, membacanya 1 malam 1 juz, maka bacanya boleh pakai al-hadr, cepat, seperti Syekh As-Sudais. At-tahqiq ini boleh didengarkan kalau rujukan imamnya Ulil Husairi. Al-hadr ini boleh As-Sudais. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini Syekh As-Sudais, rujukan kecepatannya. Kemudian at-tadwir ini adalah bacaan sedang tapi tetap menjaga tajwidnya. Ini kapan dipakainya? Dalam sholat wajib seorang imam itu maka harus pakai tadi at-tadwir sedang. Jangan al-hadr terkejar-kejar sholat wajib. Jangan juga at-tahqiq dalam bacaan sholat wajib. Terlalu lambat ngantuk makmumnya. A'udzu billahi. Mau baca Al-Fatihah pakai irama seperti itu, bosan sudah makmumnya. Keburu ngantuk. Jadi imam itu harus tahu kondisinya.
Kalau dalam sholat pakai bacaan at-tadwir yang sedang, sholat 5 waktu. Kalau dalam mengulang hafalan atau sholat tarawih pakai al-hadr. Dalam proses belajar atau tadarus pakai bacaan at-tahqiq. Kemudian ada at-tartil. Apa itu tartil? Yaitu membaca perlahan-lahan dengan jelas, mengeluarkan setiap huruf dan makhrajnya dan menerapkan sifat-sifatnya serta mentadaburi maknanya. Jadi makna tartil itu adalah, ada yang mengatakan bukan tingkatan, tapi hak-hak Quran yang harus kita baca. Baik ketika membaca lambat, haknya harus tetap terjaga tajwidnya. Baik baca cepat juga harus tetap tartil, haknya juga tetap terjaga. Baik baca sedang, haknya juga tetap terjaga. Itu pengertian dari tartil. Tapi juga ada orang yang mengatakan tartil itu adalah bacaan yang sedang. Tapi itu sedikit sekali. Yang mengatakan tartil itu adalah sifat yang harus dijaga dalam setiap kondisi bacaan. Baik baca cepat, baca sedang maupun baca lambat. Bacaan ini adalah bacaan yang paling bagus. Baik baca cepat, lambat maupun sedang. Kalau ketika semuanya sudah tartilnya dijaga, maka otomatis dia adalah bagus. Karena sesuai dengan bacaan Al-Quran saat diturunkan, warattalnahu tartila. Tartil itu adalah bacaan Al-Quran yang menjaga hak-haknya dan mengikuti kaedah ilmu tajwid, itulah tartil. Adapun yang mengatakan tartil bukan termasuk tempo bacaan Al-Quran, melainkan sifat yang mesti dijaga bersama dengan ketiga tingkatan yang telah diuraikan. Jadi dengan tempo apapun kita membaca Al-Quran, baik cepat, sedang maupun lambat, wajib menerapkan tartil di dalamnya. Membaca dengan tartil yaitu membaca dengan pemahaman, tadabbur sambil menyempurnakan hak mustahak huruf dan makhrajnya dan sifat-sifatnya, karena Al-Quran diturunkan untuk difahami, ditadabburi dan diamalkan. Itu dari segi kecepatan membaca. Tapi ada juga yang memahami tingkatan dalam membaca Quran ini dari segi made. Jadi ada dua. Ada dari kecepatan, ada dari segi mat. Oke, sekarang ada tidak mat yang 3 pilihan, Ibu, cara membacanya? Ada tidak mat yang cara membacanya 3 pilihan? Ada, Ustaz. Ya, salah satu contohnya mat apa saja, Ibu? Yang ada 3 pilihan. Munfasil. Ada berapa cara pilihan bacanya, Ibu? 2, 4 atau 6 ya Ustaz ya? 2, 4 atau 5? 5. Ya, kalau mat wajib 2, 4, 6. Kalau mat silatawilah ada berapa cara pilihannya, Ibu? Dia ada 2 ya Ustaz ya? 2, 4, 6. Oh, 2, 4, 6. Mat apalagi? Mat ari disukun 2, 4, 6. Ada sebagian mat yang ada 3 pilihannya, benar Ibu ya? Nah, ini berlaku pada mat yang terjadi 3 pilihan. Ada yang mengatakan kalau ha'at tahqiq ini bacaan lambat menggunakan mat yang 6 harokat. Kalau al-hadr mengambil mat yang 2 harokat. Ini pada kondisi mat yang 3 pilihan. Sedangkan at-tadwir mat yang 4 harokat. Maka at-tahqiq ini kapan dipakai? Dalam proses belajar. Maka tadi saya katakan kenapa mat yang 2, 4, 6 saya selalu ambil yang 6. Ambil yang terbaik adalah yang 6. Karena kita semua dalam proses masa belajar. Maka ambil yang 6 harokat agar dia tergolong at-tahqiq. Ini kalau dikaitkan kepada mat. Tapi tadi dikaitkan ada juga dari segi kecepatan. Ada yang dikaitkan dari segi mat. Jadi pemahamannya ada 2. Bisa dikaitkan dengan kecepatan, bisa dikaitkan dengan made. Kemudian penutupnya. Ayat Al-Quran yang kita baca di dunia tidak akan pernah mengkhianati kita di akhirat nanti. Ia tidak akan membiarkan kita sengsara selama kita membacanya ketika di dunia dengan ikhlas. Dan selama perilaku kita tidak pernah bertentangan dengannya, maka jangan biarkan Al-Quran di rumah kita berdebu karena jarang kita baca. Ambillah ia, bersihkan dan tekadkanlah bahwa mulai saat ini kita akan berusaha untuk terus membacanya dengan istiqomah. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan cahaya kemuliaannya. Silakan yang mau tanya materi terakhir tentang tingkatan dalam membaca Quran. Kami persilakan untuk peserta, jika ingin ada yang ditanyakan, boleh raise hand atau dituliskan di kolom chat. Bu Sri, bagaimana bisa dipahami? Ya, Samsung Galaxy, siapa ini Bu? Ya, siapa ya namanya?
Silakan Mbak Samsung Galasi. Wah, maaf, namanya nggak ketulis ya. Maklum gaptek, nama saya Afrianti. Oke, Mbak Afrianti, silakan Mbak Afrianti. Ya. Makanya soal kecepatan tadi, Pak Ustadz, itu tuh ada yang mengatakan katanya kecepatan itu untuk panjang pendek 2 harokat, 4 harokat segala macam itu tergantung perbandingan. Karena kan suka bingung gitu ya, ada yang suka nggak konsisten mungkin gitu. Jadi ketika 2 harokatnya misalnya sekian lama, nah katanya 4 harokatnya berarti kurang lebih 2 kalinya 2 harokatnya gitu, karena sistem perbandingan itu. Tapi ada juga yang enggak. Nah, jadi yang betul yang mana Pak Ustadz kalau kaitannya antara lambat, cepat, dan sedang tadi. Makasih Pak Ustadz. Ya, yang pertama tadi bisa dikaitkan dengan kecepatan dalam membacanya. Dari segi tempo kecepatan perpindahan huruf. Kan perpindahannya lambat. Alhamdulillah, dengan saya alhamdulillah, perpindahan hurufnya lebih cepat. Atau sedang. Alhamdulillah, sedang. Itu dari segi perpindahan huruf. Ada yang mengaitkan dengan mad. Ini yang kesalahan selama ini kita juga belajar mad. Sebenarnya saya nggak bisa katakan salah, karena itu mungkin proses tahapan dalam kita mengenal mad. Ada orang dulu ketika mat dengan tangan 6 harokat 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau ketukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 2 harokat 1, 2 atau 2 harokat 1, 2, itu tidak bisa jadi patokan. Karena kalau seandainya semuanya Bu Rina, Bu Nila, Bu Mela, Bu Sri, Bu Momi, saya suruh mungkin sama-sama menggerakkan tangannya, suruh 6 kali gerakan, kira-kira sama tidak bisa geraknya? Belum tentu. Atau saya suruh ketuk meja 6 kali ketukan, sama nggak bisa kecepatannya? Belum tentu. Nah, bagaimana mendapatkan rasa 6 harokat, 4 harokat, 2 harokat, yaitu dengan cara bertalaki, mendengarkan bacaan kita kepada guru, sehingga ketika guru itu koreksi, oh ini kelebihan panjangnya dengan kecepatan itu, maka kita mengurangkan rasa kita, sehingga punya kita kadar, ukuran, mana ukuran yang 2 harokat, mana yang 4 harokat, mana yang 6 harokat. Maka salah satu jalannya ada dengan bertalaki, mendengarkan bacaan kita kepada guru. Itu kalau dari segi matnya kita melihat. Tapi kalau tadi dari segi kecepatan, itu kecepatan perpindahan huruf satu ke huruf lainnya. Ada orang yang pindahnya agak lambat, maka matnya nanti mengikut juga lambat, seperti itu, Bu. Oh iya, baik. Makasih Pak Ustadz. Jadi berarti beda ya yang dimaksud dengan kecepatan itu. Selama ini kan kita saya khususnya mengartikan kecepatan itu yaitu takutnya kalau cepat nanti panjang pendeknya jadi kurang panjang atau pada saat gunah jadi kurang nahan gitu ya. Padahal mungkin beda ya. Jadi artinya nanti kecepatan ukuran 2 harokat cepat beda rasanya. Kecepatan lambat ketika 2 harokat beda lagi rasanya. Dan itu hanya bisa kita dapatkan rasanya dengan bertalaki. Kita setorkan kepada guru, nanti guru punya rasa. Juga satu catatan, guru saya selalu mengajarkan kepada saya, carilah guru yang berguru. Itu bahasa guru saya sebenarnya, saya contek. Jadi guru saya selalu mengatakan kalau belajar ngaji jangan cari sembarang guru, karena kalau kita lagi sakit, ibarat kita nggak bisa baca Quran, kita lagi sakit nih Bu ya, harus perlu diobati. Kadang kalau orang sakit gak mau namanya sakit, pergi ke tukang bangunan, pergi ke tukang mata, pergi ke tukang es campur. Yang namanya sakit pergi ke dokter, datang ke spesialis yang sakit perut ya tukang obat sakit perut, dokter mata ya dokter mata, dokter anak ya dokter anak. Kenapa perkara urusan dunia kita tahu spesialisnya? Tapi untuk urusan akhirat kadang kita anggap umum saja. Kenapa? Dalam kuliah jurusan agama juga berbeda-beda. Ada orang yang kuliahnya spesialis hukum fikih, ada yang spesialis hukum hadis, ada yang hukum Quran. Maka terkadang kalau ibu ingin mendalami hukum yang tentang sejarah atau hukum fikih secara mendalam, saya bukan jurusan saya kuliahnya. Saya dari dulu jurusan kuliah di dalam Quran. Maka ya kalau mendapatkan lebih dalam tidak pada saya tempatnya. Cari yang jurusan fikih. Seperti itu. Begitulah juga dalam kehidupan ya. Sakit perut ya datangnya sakit mata ya ke dokter mata, nggak bisa ke dokter paru-paru seperti itu. Ya, jadi dalam agama kadang kita menganggap general, wah yang namanya ustadz pasti tahu semuanya. Tidak. Menganggap ustadz itu seperti dewa, semuanya tahu. Tidak. Ustadz dewa juga nggak banyak tahu. Spesialisnya sesuai juga dengan jurusan orang sekolah. Ada jurusan ekonomi, ada jurusan ini seperti itu, Bu. Oh iya. Ya, baik. Makasih Pak Ustadz. Ya, Bu. Alhamdulillah. Ya, semoga jelas ya Mbak Afrianti. Ada penanya kedua, Bu Erna, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam, saya Erna dari Santri Cahayaku. Iya, Ibu Cahaya. Ini dari Hong Kong juga, Bu Erna. Ibu Terima Cahaya. kasih sudah diizinkan untuk gabung. Iya. Saya mau tanya Ustaz, kalau kita makmum dengan imam yang bacaannya terlalu cepat, sedangkan kita mau Al-Fatihah saja belum selesai, terus beliau sudah takbir, itu bagaimana hukum? Ya, yang pertama, ini para ulama dari hukum fikih juga ini pembahasannya tidak ada kaitannya dengan tajwid. Yang pertama, imam itu syaratnya harus bacanya baik. Kenapa? Karena kalau seandainya seorang makmum tidak sempat membacanya, maka dikatakan bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu dalam surah Al-A'raf. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kenapa kalau ada orang baca Quran ketika sholat kita harus diam? Karena memang dianggap kita mendengar, menyimak bacaan imam, maka seorang imam harus baik bacaannya. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai juga bacaan makmum. Ada berbeda-beda pendapat. Yang pertama, kita juga ketika imam sudah baca selesai Al-Fatihah, kita suruh membaca Al-Fatihah juga. Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat kedua, ketika imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita juga baca Alhamdulillahirabbil alamin. Imam baca Ar-Rahmanir-Rahim, itu juga Ar-Rahmanir-Rahim. Ada pendapat yang berikutnya, bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi kita nggak perlu baca, dengar bacaan imam dengan khusyuk saja. Namanya fikih, kita tidak bisa paksakan. Maka syarat seorang imam harus bacaannya baik dan benar, seperti itu. Nah, bagaimana kalau imamnya bacanya cepat-cepat? Kalau bacaannya cepat-cepat, tajwidnya sudah benar, tidak masalah. Yang sekarang sudah cepat-cepat, bacaannya salah-salah. Ini yang dikhawatirkan. Kita harus mencari imam yang baik dan benar, seperti itu. Oke, baik Ustadz. Ada pertanyaan dari grup chatting ya Ustadz ya, dari Mbak Frida. Assalamualaikum Ustadz, terkait dengan tilawah Quran dengan ikhlas, dalam proses untuk istiqomah dalam tilawah, terkadang ada saat-saat di mana tilawah menjadi suatu hal untuk setoran rutin beberapa juz seharian. Terkesan jadi seperti ada rasa terpaksa, ada rasa keterpaksaan harus membaca untuk memenuhi tugas. Apakah hal yang seperti ini akan ada keberkahan yang didapat Ustadz? Sukron, mohon maaf lahir dan batin. Iya. Yang pertama, sebentar Ibu, saya lihat. Dalam proses orang belajar Quran, itu pertama ada tingkatan-tingkatan. Sebentar saya lihat Ibu. Sebentar ya. Ya. Dalam proses orang belajar Quran, itu ada tingkatan-tingkatan yang harus kita lalui. Yang pertama, itu harus dipaksa. Ada 4 proses. Yang pertama harus dipaksa. Paksaan diri untuk tilawah, suka atau benci, ringan atau berat harus dipaksa. Kenapa? Karena sebelumnya dia jarang ngaji nih. Gimana caranya? Dipaksa. Paksa dia untuk ngaji. Ada punya anak baru awal-awal, ya dipaksa. Paksa diri untuk tilawah, suka atau dia benci atau nggak suka. Yang kedua, ketika dia sudah menjadi sudah enak dengan paksaan tersebut, maka naik level menjadi kebiasaan. Beberapa bentuk paksaan akan berubah menjadi kebiasaan. Kita akan merasakan aneh jika tidak tilawah. Ini level kedua. Wah, hari ini nggak ikut ngaji, di Al-Quran nggak enak. Yang sebelumnya mungkin Bu Sri suka japriin orang. Ayo Bu Rina, ayo Bu Famela, ayo Bu Mela, ayo Bu Linda, ayo Bu Neti. Semua dikejar-kejar Bu Sri. Diketemuin ketika di pengajian. Nggak apa-apa, dipaksa. Tapi lama-lama ketika paksaan itu sudah tertanam dalam diri mereka, maka akan menjadi kebiasaan. Ketika nggak gabung di Ahlul Quran, nggak nyaman, ada yang kurang hari itu. Jadi nggak apa-apa Bu Sri, mungkin yang selama ini sudah gabung, terserah orang bilang, WhatsAppin, nggak apa-apa, karena ngajak kebaikan harus seperti itu. Akhirnya sudah naik, kedua sudah jadi kebiasaan, masuk level yang ketiga. Jadi kebutuhan. Kebiasaan yang terus dilakukan akan berubah menjadi kebutuhan. Di tahap ini sudah mulai tumbuh benih-benih cinta terhadap Al-Quran, kemudian mulailah membaca terjemah dan tafsirnya. Ini mulai tumbuh dia. Baru yang keempat, tahapan yang terakhir, kenikmatan. Pada tahap ini Al-Quran sudah menjadi candu. Kecanduan dia, Bu. Membaca dan mempelajarinya adalah kenikmatan. Sedangkan berpisah akan membuat dia jadi resah. Jadi kalau berpisah jadi Quran itu resah, gelisah, gak enak. Jadi intinya
yang perlu kita lakukan adalah istiqomah. Jadi tahapan orang interaksi Quran itu bagaimana terpaksakah? Tahapan pertama memang harus dipaksa. Yang kedua, ketika sudah terpaksa itu bisa dilalui jadi kebiasaan. Kebiasaan sudah sering dilakukan jadi kebutuhan. Kebutuhan sudah dilakukan bisa jadi kenikmatan. Jadi gimana dengan kondisi seperti itu? Tidak apa-apa, karena itu proses dalam tahapan orang bisa istiqomah bersama Quran. Jadi kalau Bu Sri WhatsAppin orang lain, nggak apa-apa ya Bu Sri. Biar dulu. Mungkin Bu Sri akan dibilangin orang nggak apa-apa, karena itu udah namanya dakwah dengan berbagai cara. Tapi kalau dia sudah lama-lama jadi kebiasaan, ketika nggak hadir nggak nyaman, ada yang kurang. Itu namanya sudah masuk level kebiasaan. Kemudian sudah biasa kebutuhan, ingin tahu lebih dalam, ada nggak ilmu baru tentang Quran, ada nggak hal yang aneh dengan Quran, itu sudah masuk kebutuhan. Masuk level berikutnya kenikmatan, sudah kecanduan, inginnya Quran saja mau dipelajari terus, itu udah nyandu. Itulah tahapan orang belajar Quran. Oke Bu? Jadi nggak apa-apa. Ini saja mungkin Ibu dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.